Di suatu malam, nampak seorang ibu yang bernama Laura dan anak laki-lakinya, Gabe, sedang bertengkar. Tidak tahu gerangan apa yang sedang mereka perdebatkan. Sementara itu, kepala keluarga yang melihat ibu dan anak tersebut bertengkar hanya terdiam. Diketahui kepala keluarga tersebut bernama Gary. Daripada melihat keributan anggota keluarganya, ia justru memilih masuk ke kamar lalu bermain game, di mana dari layar komputer terlihat permainan tersebut bernama Cursor. Permainan level pertama pun dimulai. Game mengajak Gary untuk memulai permainan. Awalnya, Gary mengabaikan game itu, namun seperti magic, sungguh aneh karena game tersebut bisa tahu bahwa ia akan minum tapi botolnya kosong. Mulanya Gary mengira mungkin ini hanya kebetulan saja. Lalu ia meletakkan botol di atas meja. Lagi-lagi, game itu juga mengetahuinya. Lalu game itu menulis dan bertanya, apakah Gary akan menambah minumannya? Gary dengan santainya menjawab iya. Dan seketika, botol yang tadinya tertutup rapat langsung terbuka. Tidak hanya itu, di luar nalar, game tersebut mampu mematikan arus listrik yang ada di rumahnya. Gary merasa sangat keheranan, sekaligus berpikir kalau game ini memiliki kemampuan luar biasa. Cool. Permainan terus berlanjut. Di sini, game menawarkan kepada Gary untuk memilih lidah atau kuping. Game memaksa ia untuk memilih di antara dua pilihan atau justru ia akan mati. Gary kebingungan dan hanya berpikir daripada mati, mungkin saja lidah bisa jadi opsi. Tiba-tiba saja game mengeluarkan bunyi nyaring seperti lagu Calmayer Reverse. Bunyi nyaring ini sangat mengganggu. Ia pun keluar kamar untuk mencari istri dan anaknya. Betapa kagetnya ia melihat anaknya Gabe telah memotong lidah istrinya. Dan mencengangkan lagi, Laura mengetahui bahwa seperti ada yang mendorong dirinya untuk berbuat keji seperti ini. Setelah peristiwa aneh ini, game memperlihatkan tampilan layar bahwa misi level 1 sudah selesai. Kemudian hari esok berlanjut. Game memulai misi level kedua. Ternyata di level 2 ini yang menjadi bahan taruhan dalam game adalah nyawa Laura dan Gabe. Namun game ini memberi penawaran kepada Gary. Jika ingin Laura dan Gabe selamat, maka Gary harus menggandakan dan menyebarluaskan game ini. Beberapa bulan berlalu. Scene berpindah kepada beberapa remaja. Sebut saja perempuan bernama Kayla. Diperlihatkan Kayla sedang mengunjungi kediaman temannya yang bernama Isaac. Diketahui bahwa Isaac dan Kayla adalah mahasiswa jurusan programmer. Mereka sedang memiliki proyek untuk mengembangkan karakter game. Waktu itu Kayla menemukan bungkusan yang berisi kaset. Kaset tersebut bertuliskan Curse R. Di bingkisan kaset juga tertera hadiah yang dapat diklaim. Kayla iseng memastikan apakah itu benar. Lalu dia mencoba menghubungi nomor dari kaset permainan itu. Ia pun mendapatkan jawaban dari seorang pria bernama Robert Tremblon yang menjawab bahwa hadiah tersebut masih bisa diklaim. Kayla dan Isaac sangat senang mendengarnya. Kemudian mereka berdua berencana untuk bertemu kembali esok harinya. That is so cool. What? Who is that? Diceritakan bahwa Kayla tinggal di rumah susun. Bahkan untuk membiayai kuliahnya, ia harus bekerja paruh waktu sebagai cleaning service. Dia tinggal bersama ibunya yang sedang sakit bernama Thea. Ibu Kayla sangat senang mendengarkan rekaman anak kecil yang bernama Ricky, di mana Ricky ini adalah adik Kayla yang telah lama meninggal. Kemudian, scene berpindah dengan latar suasana malam hari di sebuah kafe. Tepatnya setelah Kayla selesai bekerja dengan waktu menunjukkan pukul 2:05 pagi dini hari. Kayla iseng memutarkan kaset tersebut yang bisa terkoneksi ke laptopnya. Tak berselang lama, pelayan datang untuk menawarkan menu. Bersamaan dengan itu, tepat pukul 2 game Curse R dimulai. Game tersebut menulis, apakah Kayla layak mendapatkan hadiah dan meminta Kayla untuk memilih kue atau kopi. Mulanya, Kayla sendiri tidak percaya bahwa game ini bisa memahami keadaan, pikiran, serta apa yang sedang dilakukan pemainnya. Lalu Kayla mencoba memilih kopi. Tiba-tiba, Kayla merasa kaget dengan pelayan yang tiba-tiba datang di depannya sambil menuangkan secangkir kopi. Merasa aneh, heran, dan takut dengan gamenya, lalu Kayla dengan sengaja menutup laptopnya.
Tetapi, tiba-tiba saja suasana sekitar Kayla menjadi gelap berkabut. Ia pun melihat penampakan Ricky yang sudah lama meninggal. Atas dasar itu, Kayla kembali membuka laptopnya. Tetapi layar laptop menampilkan halaman game dan tertera tulisan hijau yakini Choose or Die. Kayla pun sangat panik. Game menawarkan beberapa pilihan. Setiap pilihan pasti ada akibat buruknya. Kini korbannya adalah pelayan kafe. Pelayan itu seperti dikendalikan. Ia memecahkan gelas, lalu makan pecahan gelas tersebut. Pelayan tersebut terus saja makan pecahan kaca. Saat Kayla akan menolong, tiba-tiba saja ada yang menghadangnya. Setelah itu, layar game menunjukkan bahwa misi level 1 sudah selesai. Akibat kejadian mengerikan tersebut, ada polisi yang mendatangi Kayla. Polisi meminta informasi Kayla atas kronologi kejadiannya. Setelah itu, Kayla lalu menemui Ishak. Ia pun menceritakan apa yang ia alami semalam. Tetapi Ishak justru tak percaya pada Kayla. Ia berpikir tidak mungkin game akan membahayakan nyawa orang. Karena kejadian itu, Kayla ingin mencari tahu dari mana asal game tersebut. You don't believe me? I don't know. I have no way of knowing. It's how. Hey, I want to believe you. I'll get to the bottom of this. Yeah, you do that. Kemudian, malam berlanjut saat pukul 02 pagi kurang 1 menit dini hari. Ia mendapatkan telepon dari ibunya. Ibunya mengatakan kalau ia sangat ketakutan karena ada gerombolan tikus yang tiba-tiba akan menyerangnya. Pada pukul 2 dini hari, tiba-tiba di ruangan Kayla bekerja. Monitornya berubah menjadi layar game yang bertuliskan Curse R. Permainan masuk ke level 2, dan ibunya lah yang menjadi bahan atau korban itu. Kayla mencoba berkomunikasi dengan ibunya. Untung saja, ibunya mengikuti saran dari Kayla. Seperti terhimpit keadaan, tikus-tikus kelaparan tersebut menyerang dan memaksa untuk mendobrak pintu kamar tempat ibu Kayla berdiam. Kayla pun menyarankan ibunya untuk melompat dari jendela. Akhirnya, ibunya Kayla melompat dari jendela. Lalu game menyatakan misi level 2 sudah selesai. Atas peristiwa yang membahayakan ibunya, Kayla sangat emosi. Ia merusak komputer itu. Tapi naasnya, perbuatannya dilihat oleh atasannya yang membuat ia dipecat dari kantornya. Malam hari berikutnya, Kayla lagi-lagi menemui Ishak dan mencoba membujuk Ishak agar percaya kepadanya. Setelah Kayla membawa bukti foto-foto rumahnya yang penuh kerusakan, akhirnya Ishak mulai percaya kepada Kayla. Kayla dan Ishak pun mencoba membedah dan meneliti dari program game Curse R tersebut. Sound is data. So we could try separating. Those designs you saw, those. I know what that is. What is that? It's not like any. Lalu tepat di jam 2 pagi dini hari, game menunjukkan misi level 3. Game bisa tahu di mana Kayla berada dan bersama siapa Kayla saat ini. Ishak pun semakin mempercayai apa yang dikatakan Kayla. Mereka pun mendengar suara bising seperti di awal-awal cerita. Suara tersebut membuat telinga kedua orang itu sakit. Permainan dimulai. Game mengarahkan kepada pintu warna merah dan biru. Di sini, bahan percobaan game adalah Kayla dan Ishak. Awalnya, Ishak memilih biru, tapi ia seketika berubah pikiran memilih warna merah. Lalu pintu tersebut terbuka. Masuklah Kayla dan Ishak. Mereka pun diperlihatkan kejadian yang membuat Ricky, adik Kayla, tewas karena tenggelam di kolam renang. Seperti tidak berpikir panjang, Kayla justru mengejar adiknya. Sementara Ishak yang masih sadar mencoba menghentikan Kayla karena itu semua hanya tipuan game. Namun ketika Ishak akan mengejar Kayla, justru mereka terpisah. Di kegelapan, Ishak malah diserang oleh sosok yang serupa dengan Ricky. Scene kemudian berpindah kepada Kayla yang menemukan Ricky dan Ishak yang terkapar. Saat game menawarkan pilihan untuk memilih Ishak atau Ricky, Kayla pun lebih memilih Ishak. Setelah itu, scene berpindah di mana keduanya tersadar. Layar game bertuliskan bahwa level 3 sudah terselesaikan. Setelah level 3 usai, Ishak berhasil menemukan asal dari game melalui koordinat dan nomor telepon yang tertera di bungkusan kaset game.
Tidak pakai lama, Ishak dan Kayla langsung meluncur ke lokasi tersebut sebelum permainan dimulai. Ternyata, lokasi tersebut adalah gudang lama yang sudah tidak berfungsi. Kayla mencoba menelpon nomor tersebut. Bersama Ishak, mereka mencari sumber suara. Betapa herannya mereka. Ternyata, sumber suara tersebut adalah rekaman yang sengaja diciptakan untuk menerima telepon saja. Guess we can forget that prize. There's gotta be something. 3 or 4-digit prize code after the tone. Lalu mereka melihat sebuah kabel dan mengikutinya. Kabel tersebut membawa mereka ke sebuah ruangan. Ruangan tersebut disinyalir adalah ruangan untuk membuat kaset. Ia pun menemukan kaset asli atau beta produk dari game. Mereka mencoba memutar rekaman kaset asli tersebut. Nampak rekaman video tahun 1984, di mana pria tersebut menjelaskan bahwa video game ini berasal dari simbol setan, yang mana simbol ini menjadi sumber dari bahasa pemrograman game. Kekuatan simbol itu sudah lama ada dan biasanya digunakan untuk mengutuk orang lain. Kutukan tersebut akan membuat orang yang dikutuk atau korban menjadi sengsara, menderita, dan sakit. Di sini simbol tersebut sengaja dijadikan bahasa pemrograman ke game sederhana dengan pilihan permainan Choose or Die. Di sini juga ditampilkan bahwa pembuat game melakukan uji coba kepada korban atau bahan permainan untuk mengutuknya melalui game. Gamenya sangat sederhana. Di sini diperlihatkan korban untuk memilih makan komputer atau lengan dia sendiri. Lalu korban memilih lengan dan tak lama kemudian kutukan ini berhasil. Korban tersebut memakan lengannya sendiri dan ia tidak bisa mengendalikan perilakunya. Sementara pembuat game mencoba melukai dirinya sendiri. Yang anehnya, ketika pria yang memainkan game terluka, luka milik pria pembuat game justru sembuh. Sometimes a curse. That can't be real. Setelah menonton video itu, mereka memutuskan untuk membawa kaset game itu dan berencana menyelidikinya di rumah Ishak. Tetapi game setan tersebut tahu apa yang dilakukan Ishak dan Kayla. If you wanna cheat. How's he doing that? We gotta go. Kayla, we gotta... Saat Ishak mencoba mencabut komputer, tiba-tiba saja Ishak seperti terjebak di dalam kaset video. Ya, level 4 sudah dimulai. Di sini Kayla diberi pilihan untuk putar balik atau mempercepat game. Kayla memilih mempercepat, dan di sini Ishak mengeluarkan juntayan pita kaset hitam dari mulutnya. Naasnya, di sini nyawa Ishak tidak bisa diselamatkan. Setelah itu, level 4 berakhir. Lalu game menunjukkan sebuah titik koordinat, tempat di mana Kayla akan menyelesaikan level 5 dan mengalahkan bos. Scene berpindah ke esok hari di mana Kayla sudah sampai di rumah Gary. Seperti yang kita tahu di awal, Gary adalah pemain pertama di game ini. Terlihat Gary sedang duduk di meja makan bersama Laura dan Gabe. Awalnya, ia merasa bingung dengan kedatangan Kayla. Di sini, Gary memang mengadakan perjanjian dengan setan untuk menggandakan dan membagikan game tersebut. Padahal ia tidak sadar bahwa ia sudah tertipu dengan game setan itu. Gary lah yang dipilih sebagai raja terakhir permainan, di mana ia akan melawan orang-orang yang bisa menyelesaikan permainan. Tentu saja, orang-orang ini berasal dari game yang sudah dibagikan oleh Gary sendiri. Karena Gary tahu kalau Kayla berniat membunuhnya, ia menyerang Kayla. Tapi serangan itu justru berbalik ke arah Gary. Karena luka yang dirasakan Kayla pasti berbalik kepada Gary. Dengan cepat, Kayla langsung melukai dirinya sendiri. Namun Gary tak kehabisan akal. Ia juga tahu bahwa dia juga memiliki kemampuan yang sama dengan Kayla. Mereka berdua pun sama-sama melukai diri sendiri. Memang pertarungan yang tak lazim. Di sini Gabe mencoba membantu Gary dan menembakkan pistolnya ke arah Kayla. Kayla pun mencoba berlari keluar, sedangkan Gary merebut pistol dari Gabe lalu mengejar Kayla sambil membawa pistol. Di saat Gary ingin menembakkan pistol ke kepalanya dengan harapan pasti berbalik ke arah Kayla, ternyata isi pistol tersebut kosong. Di sisi lain, Kayla melihat patung di taman sisi kolam. Ia pun mengambil patung tersebut dan menenggelamkan dirinya. Alhasil, dari sini Gary mati karena tenggelam. Di sini, Kayla berhasil memenangkan permainan. Permainan selesai dengan layar yang bertuliskan Game Over.
Lalu dengan kemenangannya, Kayla mendapatkan privilege, yakni untuk memilih pemain berikutnya. Di sini Kayla menunjuk Lance yang menjadi pemilik rumah susun tempat di mana ia dan ibunya tinggal. Kayla melakukan hal ini karena Lance sangat suka mengganggu ibunya. Di akhir film, Kayla dihubungi oleh atasan tempat di mana Kayla pernah bekerja sebelumnya. Ternyata, atasannya yang bernama Beck adalah yang membuat game itu. Lalu Beck menanyakan, siapa yang akan menjadi pemain selanjutnya dalam game itu? Lalu Kayla menjawab. Only people who deserve it. Dan film pun berakhir. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.